Episode ke-14 Senior Injeksi. Kita mulai. Ya, halo teman-teman, balik lagi ke Senior Injeksinya Detik Oto. Sekarang kita udah masuk episode 14, episode pertama di tahun 2026. Yeay. Ya, jadi kita libur agak lama nih di tahun ini, di tahun 2026, karena ada banyak agenda. Iya, lu ke Jadi, Cina ya? Ke Cina. Iya, ada yang ke Pontianak juga. Ke Pontianak. Gue pulang kampung Brebes Pulang kan. kampung. Madinah trekking ke Sentul. Iya. Ansori kemana kemarin, Mas? Brebes. Brebes. Sudah. Iya. Penonton juga nggak mau tahu sebenarnya ya. Iya. Jadi kita baru bisa syuting sekarang nih di akhir bulan Januari. Nah, di awal tahun ini ada apa ya? Ada beberapa topik menarik yang bisa kita bahas ya, Iya. guys. Menarik dan Tapi menyeramkan ya, On ya? nggak menyeramkan ya. Jadi bikin pesimistis industri. Menantang kali ya? Menakutkan. Menakutkan. Iya, kalau sampai Sama dong menakutkan dan menyeramkan. menyeramkan tuh lebih ke film misteri kali ya. Oh iya. Kalau menakutkan kan Hmm. sama aja sih. Ini pembukaan apa sih? Iya, langsung aja. Banget kan? Iya. Ya udah. Jadi apa nih yang dari kita penjualan deh, dari penjualan gimana? Nah, itu dia. Jualan. Itu jadi sebenarnya ada beberapa topik utama yang mau kita angkat. Pertama, soal penjualan mobil tahun lalu yang ya ternyata sesuai prediksi turun. Terus yang kedua, tahun 2026 ini banyak tantangan karena insentif kemungkinan tidak dilanjutkan ya. Belum jelas. Belum jelas ya. Jelas. Belum jelas. Jadi ya ada dua topik itu yang kurang lebih yang kita bahas ya. Iya, sama proyeksi 2026 Proyeksi lah ya, bagaimana ya. Hmm. Yang pertama, Yaudah kita bicara penjualan dulu kali ya. Oke. Penjualan mobil tahun 2025 kemarin tuh sebenarnya melebihi target revisi ya. Target revisi kan 780. Tapi akhirnya finish di 806 ya. 803. 803 tuh full sales. Full sales. Retail 833. Iya, wholesale-nya turun sekitar 7% ya dibanding tahun sebelumnya. Meskipun ada kenaikan sebenarnya di Desember, cuman ternyata nggak mampu mendongkrak juga. Tapi Dan emang di Desember naiknya lumayan, Mbak ya. Lumayan itu. seandainya itu bisa ini ya, dari Januari segitu ya, Wane? Wah, Susah sih Tinggi kalau itu. banget. susah tuh. sih. Iya, Itu tertinggi loh di Sepanjang tahun ya, Mbak ya. 2025. betul. Karena tembus 90.000. Itu faktor pemicunya apa ya? Kalau gue Bikin tanya ke lonjakan? Gaikindo sih, dia banyak dealer itu emang menghabiskan unit Stok dan ya? diskon-diskon besar-besarannya di akhir tahun. Apalagi ada pameran kemarin kan. akhir Pameran tahun. terakhir ya, Gijawe. JAW. Dan itu Iya, banyak iya. launching produk baru juga kan. lumayan, Jadi ya lumayan. Termasuk Veloz Hybrid kan baru Veloz launching juga di sana. Hybrid. Jadi Sama, iya. berapa? 803 tahun lalu, tahun sebelumnya 865, tahun 2023 itu 1 juta. Jadi selama 2 tahun berturut-turut nih penjualan mobil kita terus Turun menurun. ya. Tapi Begitu kan sih fakta pastinya. menariknya sebenarnya produsen itu makin banyak gitu. Iya. Tapi ternyata nggak cukup buat Betul. kayak mendongkrak penjualan mobil gitu. Iya, Penjualan iya. mobil malah turun gitu. Iya. Ini kuenya segitu-gitu aja, Mbak, yang makan Iya. banyak tapi ya. Iya, jadi kuenya kecil, yang rebutan banyak loh, Nek. Iya, dipotong ini jadi lebih kecil-kecil lagi. Betul. Jadi malah nggak membuka pasar baru sih ya. Iya. Hmm. Karena Karena- ada pasar yang segmennya itu anjlok banget. Si LCGC ya, LCGC. LCGC itu kemakan banget. Beneran abis gitu ya. sama mobil listrik yang murah-murah itu kan. Konon begitu, Konon tapi begitu, kalau gue sempet nanya ke Pak Billy Yusak Billy Honda, itu beliau bilang kalau misalkan penurunan di LCGC itu emang pembeli mobil pertama tuh babak belur gitu, dihajar sana sini dengan kredit yang makin ketat, dengan ya ada sederet faktor lain juga yang disebutkan sama beliau. Intinya mereka jadi yang biasanya beli mobil si pembeli mobil pertama ini biasa beli LCGC, jadi nggak beli LCGC dan lumayan juga kan penurunannya, Betul. lumayan drastis ya. Dan ternyata kenaikan penjualan mobil listrik tuh nggak mendongkrak penjualan, Betul. tapi cuma menggantikan aja Iya. orang berpindah gitu ya dari Mhm. mobil bensin ke mobil listrik. Begitu sih situasi pasarnya. Jadi dengan apa ya? Ya dengan kondisi yang sekarang ditambah insentif yang masih belum jelas, ya kemungkinan tahun ini masih Akan aman turun. sih. Kemungkinan malah lebih berat dibanding tahun lalu. Ya. Betul. Dan dari asosiasi juga belum ada target. Betul. Mereka masih ngobrol sama anggotanya dan berharap sih sama malah sama tahun 2025. Aduh. Sama loh. Angkanya sama Berarti ya? Iya. Iya, betul. Tapi sebenarnya ya buat disclaimer aja ya, insentif mobil listrik emang nggak pernah ditujukan buat mendongkrak penjualan sih, buat mendongkrak penjualan mobil di Indonesia. Karena targetnya emang buat transformasi industri, buat pengurangan impor BBM dan ya menuju
net zero emission. Emission. Tapi ya kita juga nggak bisa menutup fakta gitu, menutup mata gitu kalau ternyata emang insentif itu mendongkrak penjualan. Iya, bermanfaat banget kan. Ya, Tapi kita belajar dari apa? masa lalu kan. Maksudnya penjualan apa nih yang terdongkrak? Kan itu fokusnya kemarin tuh di mobil listrik kan. Jadi sebenarnya yang terdongkrak tuh hanya di mobil listrik gitu. Karena emang insentifnya lumayan gede juga. Sementara yang mobil konvensional atau mobil hybrid aja dapat insentif sih, tapi menurut gue nominalnya kecil sih, nggak Kecil ya? sebanding ya. Nggak sebesar di kayak di Iya, Thailand gitu betul. kan. Mungkin kalau menurut gue kita tuh nggak perlu ini kali ya misah-misahin insentif berdasarkan teknologi atau mesin ya. Jadi nggak usah lah hybrid berapa, listrik berapa. Harusnya Jadi rata udah dipukul ya. rata aja. Kita belajar dari zaman pandemi aja lah. Hmm. Balik lagi sih ke era itu, era kegelapan itu. Karena waktu pandemi kan kita penjualannya 500.000 unit cuma. Iya. Terus ada PPNBM DTP, akhirnya bounce back penjualannya ke berapa? 700 atau 800.000 naik Sempat sampai akhirnya juga. sejuta, iya. Sebenarnya tinggal ditiru aja ya yang Betul. di pandemi itu Udah kan. kan udah ketahuan berhasil ya, Iya. ngapain sih? Cuman memang mungkin kendalanya pemerintah kalau kita lihat nih dari APBN ya. Heeh. Tahun lalu aja tuh kan APBN-nya defisit sampai 3%. Nah, mungkin tahun ini juga kayaknya bakal, kalau gue lihat sih bakal agak sulit. Betul. Pertama, insentif belum jelas nih Buat siapa ya? buat siapa. Iya. Terus dari pemerintah dia komentarnya beda-beda. Kayak Pak Menko Erlangga bilang Iya. bakal dialihkan untuk Mobil nasional. mobil nasional. Terus dari Betul. Menperinnya bilang sudah diajukan ke Kemenkeu. Tapi dari Kemenkeu katanya belum Belum baca. baca Lagi terakhir kemarin. dipelajari. Lagi dipelajari. Jadi Sampai belum sekarang nih ya, dari Iya. awal Januari sampai sekarang udah disuratin kan udah sama disuratin. Menperin, tapi masih dipelajari. belum ada kabarnya lagi kan. Iya, belum. Nah, Sebenarnya situasi ini tuh mirip kayak insentif motor listrik tahun lalu tau. Dari awal tahun tuh dipertanyakan, terus dibilang lagi dipelajari, Iya. akhirnya nggak ada sama sekali. Akhirnya nggak ada sama Nah, sekali. Tapi sempat dijanjiin juga, seingat gue Menko Erlangga tuh sempat bilang, iya nanti apa ya, kayak semester 2 atau apa gitu. Beliau pernah bilang kayak gitu, tapi maksudnya kita tiap bulan ditunggu, ternyata sampai akhir tahun tahun, mereka nggak betul. dapet sama sekali dan penjualannya udah Wah, anjlok banget anjlok ya. banget. Iya. Parah Bahkan banget. pada ngasih ini sendiri kan? Iya, kayak Qualitron ya, iya, diskon sendiri ya. Pada ngasih subsidi, Subsidi sendiri lah sendiri, buat betul. produk-produknya. Untungnya motor listrik itu ketolong sama perusahaan ride hailing tuh. Jadi banyak ojol, terus pengiriman kerjasama langsung. Kerjasama. Totalnya tuh 55 ribuan kalau data SRUT-nya. Dari total penjualan motor itu, motor listrik di bawah 1% dan itu kecil banget. Bisa dibilang Indonesia gagal total dari target. Karena produksi dia tuh 2025 bisa sampai 2 juta unit produksi. Betul, betul. Tapi di bawah 1% dari berapa tuh? Iya. Cuma 50 6 juta ya? ribuan. 6 juta. Iya. Itu yang disampaikan Pak Jokowi kan, yang awal-awal dulu. Ingat gak sih? Yang dia tuh pengen 2025 ada sekian juta unit. 2 juta. 2 juta Iya. ya? Tapi ternyata jauh banget ya. Hidup ya. Makanya merek itu ada diskon puluhan juta itu ya. Iya. Dan asosiasi sih kalau udah ngelihat di timang apa istilahnya nggak ada kejelasan, dia nggak berharap banyak tuh sama pemerintah katanya. Kita harus tetap jalan terus katanya. Iya. Tapi menariknya penjualan motor justru naik kan di tengah Ah, penjualan mobil iya, tuh Mbak, iya. penjualan motor justru naik. Gue pernah ngobrol sama salah satu narasumber lah Sumber ya. ya. Itu bilang kalau emang kita ngulang lagi nih yang tadi bahwa kelas menengah itu emang digebuk sana sini ya babak belur. Jadi mereka yang biasanya jualan LCGC nggak sanggup lagi. Akhirnya beralih ke motor. Jadi sepertinya itu lumayan mempengaruhi ke penjualan motor yang naik. Oh, jadi ada shifting dari Iya, pengguna yang mobil biasa. ke Karena kan motor memang gitu ya? pembeli mobil pertama itu dia biasanya naik kelas dari pembeli motor. Iya. Jadi pembeli mobil pertama itu naik kelas dia jadi beli LCGC dulu nih. Nah, itu ada shifting di situ. Biasanya kan mereka ada di kelas menengah, tapi kelas menengahnya ya lagi babak belur. Jadi mereka beli motor gitu. Kalau Begitu. Iya, betul, dari komentar IC juga ada tren mengarah demikian sih. Yamaha juga bilang begitu sih katanya. Penjualan motor Emang naik. kelihatan sih motor juga beberapa bulan terakhir kan launchingnya tuh Gila, gila. segmen skutik premium, Premium, ya kan iya. istilahnya gitu, di atas 40 juta cepet Iya. harga motor. Karena menjangkau orang yang mampu beli mobil tapi enggan membeli mobil. Enggan membeli mobil. Bisa jadi kemungkinan. Ya kalau nggak beli motor, shiftingnya ke mobil bekas sih ujung-ujungnya. Ah, bener sih. Cara dua itu sih. Mobil bekas kan cuman gimana ya, datanya itu nggak kekumpul secara Iya. gitu ya. Tapi kan ada yang bilang juga kemarin tuh bahwa penelitian dari LPM UI sekarang orang Indonesia tuh lebih cenderung beli mobil bekas ketimbang mobil baru Kenapa Mbak? Karena harga. karena harga termasuk salah satunya. Ya mereka lebih
punya uang cukupnya di Iya. situ tapi pengen beli mobil gitu. Iya. Terus juga kan mobil bekas sekarang apa ya, transparansinya juga lumayan bagus ya. Iya. Ada inspeksi. Bapak pedagang ya? Coba Pak, kalau mobil bekas banjir gimana ngecek? Kalau mobil banjir, Anda perhatikan sabuk pengaman ya. Aduh, gue tahu lagi. Cuman gimana sih guys, pemerintah kita dalam menyikapi buat insentif otomotif ini, ada ini gak sih? Kayaknya bakal dikasih apa enggak sih? Kalau gua pribadi melihatnya masih ada dua kepentingan nih. Yang satu insentifnya dialihkan ke mobil nasional, yang satu lagi berharap banget tetap harus ada karena industrinya butuh. Betul. Jadi ada dua gagasan yang berbeda nih menurut gua. Masih belum ada sinkron satu sama lain. Betul. Menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue kayaknya tetap akan diberikan, tapi kemungkinan nominalnya lebih dipangkas, lebih kecil. Kemungkinan ya. Spesifik. Menurut gue ya. Sama mungkin ini kali ya, persyaratannya jadi lebih Dipersulit ketat ya? ya. Iya. Kayak kita berkaca aja waktu pas COVID dapat insentif itu, syaratnya lebih ke TKDR. TKDR. Jadi yang gua baca-baca juga akan menyasar ke situ sih. Jadi mobil-mobil yang dengan TKDN tinggi dan juga ada emisi juga, iya. juga katanya di insentif kali ini berpengaruh gitu. Iya. Kalau yang gue sempat beberapa kali ngobrol sama PM dan asosiasi komponen, itu mereka emang pengennya tuh insentifnya jadi insentifnya tuh bukan dipisah lagi berdasarkan teknologi mesin gitu, listrik hybrid dan lain-lain, tapi TKDN. Jadi kalau misalkan mobil makin Indonesia ya makin terjangkau gitu mereka pengennya. Gitu situasinya. Nasi gizi makin murah kali kalau bener ya. Iya. Karena rata-rata di atas bener 80 ya, Mbak ya? Betul. Iya, 90. 90-an ya? Daihatsu tuh kalau nggak sampai 90, 80 apa 90 ya? Ya hampir 100. Masih di bawah 100 tapi ya. Iya, masih di bawah 100. Nggak ada sih yang 100. Iya, Mobil sempurna nasional aja. kali. Aduh, udah. 100% SMK bukan ya? 105, Enggak ada, 120%. nggak ada yang 100% kesempurnaannya milik Milik Allah. Allah. SMK sih Kok udah SMK sih? Indonesia banget, iya. Lupakan SMK, itu sih sekarang. Woi, tolong ini. Dia ini salah satu Iya. Founder. yang mau mengawal. Mengawal ya. Mengawal Ada Intusi ya. intusi Mengawal dari sejak perkembangan, iya. di bawah tangga Gias itu. Betul. Ya, masih dalam bentuk clay, Man. Sampai nanti akhirnya jadi. Tapi sampai Amin, sekarang nggak mudah-mudahan. kedengeran ya? Belum. Maksudnya perkembangannya udah sampai mana? Apa nunggu anggarannya dulu atau gimana? Nggak tahu juga sih. Mungkin masih fokus MBG kali ya. Wah, ini kan juga yang Enggak ya, mungkin karena mobilnya canggih banget jadi risetnya tertutup banget kali. Di area 51. Kemarin tuh di awal tahun ini PIM dong ada tuh area 51. Buat dirokok. Baru kemarin lu kesana ya. Masih inget dia. kemarin tuh awal tahun sempat Prabowo sama sejumlah menteri dia ngadain perkumpulan ya di Hambalang. Di situ ada satu hal yang menarik dibahas soal otomotif. Cuman tipis-tipis tuh. apa tuh? Jadi Prabowo pengen Indonesia punya industri semikonduktor sendiri. Konduktor ya. Banyak ya cita-citanya. Itu banyak. Oh iya kemarin juga tuh. Apa ya? Cita-cita kan harus setinggi namanya langit Tinggi ya. langit. Kita Biar aja. kalau jatuh masih di atas awan gak sih? Anjay. Jadi nggak sampai bawah banget ya. Berarti mana Baik. Soekarno tuh kayaknya. Iya. Iya. Jadi, waktu kunjungan ke SMP 4 Bekasi, itu dekat rumah gue. Itu Prabowo juga bilang katanya, Bapak Prabowo ya. Iya. Dia bilang katanya Indonesia tuh bakal selain punya mobil nasional juga punya motor nasional katanya. Oh. Dan beca-beca yang dipakai di pinggir jalan itu dia pengennya Beca nasional. Becak nasional. bukan beca bertenaga listrik kan. Oh, beca ramah lingkungan. Beca ramah Bentor. lingkungan. Pintar. Enggak, sebenarnya enggak kayak Nggak beca biasa tapi ya Biasa, mungkin biasa. digas kali ya, gue nggak tahu deh skemanya bagaimana, tapi pengennya nggak lagi digenjot, nggak lagi di kayu karena kasihan katanya. Berarti Oh, iya. intinya presiden kita maunya serba nasional semuanya. Nasional Mobil nasional, motor nasional, dan serba ramah lingkungan. serba ramah lingkungan. Iya, Seharusnya paralel dong ya. paralel ya. Kalau ramah lingkungan kan kita tren arah otomotif kita lagi ke arah ke sana kan ya. Betul. Iya, Cuman ramah lingkungannya ini presiden pengen punya mobil nasional sendiri nasional ya. betul. Nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue Bagus, bagus. niatnya Niatnya bagus. iya bagus. Cuman yang Cuman yang lama jangan ditinggalin. iya Betul. iya betul. Ya, tapi sih menurut gue 2026 ini jadi tahun dilema sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh, weh? Ya antara mau dukung mobil antara mau dukung ambisi mobil nasional atau kondisi masyarakat kita yang dompetnya lagi Betul. ngas-ngasan nih buat ngambil mobil gitu loh. Ya menurut gue juga kita nggak perlu lagi bicara soal produk nggak sih? Nggak usah dibeda-bedain produk A, produk B. Kita fokusnya ke pasar aja dulu. Kita benerin dulu pasarnya bagaimana, daya beli konsumen bagaimana.
Apalagi rupiah lagi ini ya, Wah, rupiah. anjlok banget, mau 17.000. Misalnya ada mobil nasional, anggapnya mobil nasional ini canggih banget misalnya. Saingannya sama brand-brand Eropa misalnya canggih Tesla banget. lah kali ya. Tapi kalau daya belinya konsumen nggak ada, kita nggak bisa beli. Tunggu dulu. Apa tuh? Kan katanya mau dijual ada yang 300 jutaan ya, Bang? Apaan? Yang mobil nasional. 300 jutaan juga. Siapa yang jual 300 juta? Oh, bukan lu yang nulis. Bukan gue. Paham ya? Ada temennya orang. Diem-diem aja. Diem-diem mengawal itu sih juga. Itu kan maunya Pak Erlangga katanya. Kalau bisa dijual. Oh, bukan kalau bisa dijual. Kalau mau bersaing di Indonesia karena kan emang pasar di kita itu Paling gemuk ya? ya paling gemuk di segmen 200 sampai 300 juta gitu. Kalau mau bersaing ya dijual harga segitu dong. Kalau nggak mau mah jual semiliar kali ya. Iya. Saingannya sama Mercedes. Berarti kalau itu permintaan, ya ambang batas minimal segitu dong. Berarti nggak bisa lebih murah dari itu. Tetap berat lah. Berat, 200-300 juta tuh berat. Buktinya CGC aja oleng. Iya nggak sih? Iya, betul. Jadi ya mobil nasional perlu nggak? Perlu karena kita perlu merek dalam negeri sendiri. Makanya dukung produk-produk nasional. Ya tapi nggak mengesampingkan beberapa produsen yang udah invest gede juga di Indonesia karena kan memang perputaran di dunia otomotif itu memang besar dan melibatkan jutaan orang ya. Ya. Dan itu juga jadi sinyal buat kayak ekonomi kita juga gitu kan. Dengan penjualan turun ya efeknya udah bisa dilihat sendiri, berimbasnya ternyata banyak gitu loh dari si penjualan itu. Mantap memang kalau analisa. Betul. Penjualan mobil jadi etalase ekonomi nasional. Betul. Ya di buku kan. Jadi buku karya Dina Rayanti ya. Betul. Sang Jenderal. Karena kalau penjualan mobil turun kan pasti efek dominonya ke investor juga Iya. berpikir kan kayak ngapain gue masuk ke sana, orang penjualan juga rendah gitu. Betul. Apalagi diharuskan untuk membangun pabrik, harus ngerakit lokal di Indonesia. Dan itu dampaknya juga ke tenaga kerja kita yang Belum lagi jadinya- diganggu sama yang lokal-lokal yang minta kerjaan itu kan. Oh iya, Mas ya. Ini apa? Iya. Putra wilayah ya, putra wilayah, putra otoritas ya. Lagian ngapain sih minta-minta kerjaan, kan kita bukan dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu dia. Siapa omongannya siapa itu? Siapa Wan? Ada yang main bola. Bukan yang main bulu tangkis juga Wan. Bulu tangkis juga. Pokoknya harus A ya. Menurut lu? Ya, keseriusan dari pemerintah gimana nih buat industri Kenapa ini? jadi nanya kita yang Ya lempar? kan soalnya kalau insentif itu sebaiknya kayak ada roadmap nggak sih? Ya sebenarnya roadmap mah ada kan? Iya, untuk insentifnya dalam artian jangan ketika dadakan gitu-gitu loh. Insentif sih kalau menurut gue cuman kayak apa ya, suplemen sementara doang ya. Maksudnya ketika daya beli konsumennya emang lemah, Harusnya masyarakatnya udah ya. pendapatannya masih rendah, Sama aja. tiap tahun tidak naik gaji, ya tetap. Kalau saya sih naik, kalau situ nggak naik ya. Jadi mereka terus nanjak jalanannya. Jadi pokoknya kalau ya percuma lo kasih suplemen kalau ternyata ya tubuh lu tuh emang sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi yang harus diperbaikin ya yang utama dulu daya beli konsumen. Tapi bener Han kata lu Han. Soalnya direktur Selios tuh pernah bilang. Siapa tuh? Ada Seliosnya Lembaga lembaga survei. peneliti. Di antara dia bilang katanya tahun ini daya beli masyarakat bakal rendah. Masih ya, Masih rendah karena apa? Karena semakin sedikit mereka yang bekerja di sektor formal. Jadi lapangan kerja makin dikit. Sementara kan kalau kita mau kredit mobil kan harus syaratnya banyak tuh. Iya. Ada Ya makanya sementara PPKK, sekarang syaratnya gaji. udah makin ketat dan udah terbukti nih penjualan LCGC udah makin ngedrop Makin banget ngedrop kan banget, sebenarnya kan. udah terlihat. Iya. Jadi kayak kalau misalkan emang nggak ada aksi dari pemerintah ya, misalkan nggak ada insentif, ya bukan itulah yang akan kita hadapi kondisi menakutkan itu. Iya, selagi situasi ekonominya belum bisa diperbaikin ya paling nggak kasih dulu insentifnya gitu ya. Iya. Sampai benar-benar pulih. Kita nggak peduli ini ya. Maksudnya ini bukan ngomongin mobil listrik kan, entah mobil Cina kan, mobil Jepang kayak, tapi kita lebih ke industrinya supaya growing sama-sama nih. Jadi kalau mau insentif rata aja si mobil listrik dapat berapa, mobil hybrid berapa. Toh mobil bensin juga kan pasarnya masih gede. Harusnya dilihat ke situ juga sih bahwa masih ada kontribusi. Dan itu ada apa sih ke daerah juga kan masuk kan pajaknya. Jadi kalau pajaknya masuk ya kan bisa membangun daerah juga. Cuma kalau kayak begini situasinya Betul. sulit. Apalagi juga gambaran ekonomi negara tuh bisa dilihat dari angka penjualan mobil nggak sih? Ketika negara itu bisa ngejual banyak mobil, berarti ekonominya
Bagus. lagi growth. Konon ya. sih begitu ya. Katanya sih begitu ya. Siapa tuh? Malaysia lagi naik. Oh iya lagi naik. Kalah lagi aja Malaysia. Ya? Belum ya? rilis. Tahun lalu belum ya? Kalau Malaysia 820.000 targetnya, Ah, kita menang. ah. Padahal 830 kan tadi. Kita kan retail. 830, Oh, 833. retail Iya, ya. retail. Oke. Tapi kalau misalkan Malaysia 850.000, wah kita title king ASEAN Iya. turun Aduh. tuh. Udah nggak berani main king-kingan lagi. Nggak kita. berani. Tapi seenggaknya nggak dihukum FIFA lah ya. Nah, Bola lagi. bola lagi aja. Nah, terus ngelihat situasi yang kayak sekarang, kan tadi kan dari Gaikindo tuh belum ngasih target ya, masih dirumuskan. Kalau menurut kalian target ideal berapa? Dengan ngelihat situasi sekarang ya, kondisi sekarang. Menurut gue sih kalau target ya itu sama aja sih kayak tahun 2025. Kalau 800.000. situasinya 800.000-an. kayak sekarang nih, Hmm. ya iya mungkin Sebulan. 700 kali. Iya. Kalau Pasar, situasinya iya. situasinya tanpa insentif ya. Iya. Kita ngomongin misalkan mobil listrik nggak ada yang dapat insentif samsek gitu ya sama sekali. Nah itu menurut gua penjualannya akan ngedrop banget Iya. dan ya terhadap kontribusi nasional Betul. pasti bakal turun banget. Bisa sama aja udah bagus kan. Betul. Betul. Sama 800, 900 lah Mbak ya. Udah bagus tuh. 900 berat lagi menurut gue. 800 sampai siapa tahu nanti bulan Februari keluar ya kan? Insentif ya. Iya. Dan berlaku untuk semua ini ya, Semua segmen Model ya, dan semua. model. Iya. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi kan masih dievaluasi ya. Iya. Ya gitulah boy. Tinggal di Iya, Indonesia, menurut gue- masuk surga lah kalian. Kebanyakan nonton Mensreya kamu ya. Mau beli mobilnya susah boy, Iya, masalahnya. padahal duit ada ya. Duit ada, cuman Harga kita makin mikir-mikir. mahal juga kan Iya. karena pajak kan. Pajak. Awal tahun udah naik belum, Mbak? Udah Udah ya? udah naik. Wakil Presiden Temin itu Pak Bob Azam Wih, itu Pak Bob. sampai bilang kan kalau sebenarnya di Indonesia tuh harganya terkesan mahal nih, sebenarnya udah pernah kita bahas nih. Iya, tapi selalu rame ya mbak ya. Iya, Nah, itu harganya terkesan mahal padahal sebenarnya komponen pajak justru yang 40% dari dari apa ya? Komponen harga itu 40%-nya adalah pajak. Jadi bikin mobil di Indonesia terkesan harganya mahal. Iya. Itu juga yang dibilang sama Gaikindo sih. Gaikindo tuh bilang katanya 2026 bisa kok penjualan 1 juta unit lagi. Ya Kalau asalkan pajak. selain PPNBM DTP di diberlakukan lagi ya atau enggak instrumen pajaknya paling nggak dipangkas Iya, lah. yang insentif Jangan tadi sebanyak lah itu ya. iya. Itu menurut dia itu sih yang jadi salah satu 50 berapa ya? Gue sih 40 40-an. 40%. dari harga off the road Iya. ya. Soalnya kalau penjualan turun terus ya itu yang menakutkannya investor bisa pada pergi nih, iya. apalagi kalau kalah dari Malaysia kan pada kabur, Hmm. terus kita nggak punya investasi nggak samsek punya bargaining Iya, nilainya ya. apaan ya kan? betul. Ya itulah yang menakutkan ya, karena efeknya pasti domino tuh ke kondisi perekonomian. Apa dolar nggak makin naik lagi tuh? Wah, itu sih secara makro harus Kaji lebih dalam sih. lebih dalam. Tapi kalau kalian lihat pergerakan pabrikan itu kayak mereka tuh masih usaha ngeluarin produk-produk baru. Terus juga harganya juga yang di bawah 250 juta lagi. Banyak kan. Intinya ya mereka masih ngelihat ada harapan nih. Iya, ada di potensi Indonesia, lah ya. potensi Iya, di iya. Indonesia. Betul. Yang terbaru tuh kemarin gue datang ke launchingnya Geely. Geely tuh ngeluncurin EX2. EX2 ya? EX2 kalau nggak salah. X2. Iya, EX2. Jadi harga pre-order dan harga resminya itu ternyata lebih murah harga resminya. Itu Oh, dia iya? main di rentan harga 20 jutaan, 220 lah. Jadi bakal main di segmen yang sama kayak Atowan, G5 gitu-gitu. Jadi yang lihat banyak pabrikan mulai agresif ngeluncurin produk di rentang harga 200 jutaan sih. Sedikit ada harapan lah ya buat kita mengembangkan lagi pasar kita. Bakal ngedongkrak nggak sih? Oh, jangan lupa ada Brio juga. Honda Brio CVT. Iya, jangan lupakan itu. Itu di segmen pembeli mobil pertama ya. Iya. Itu CVT termurah ya? CVT termurah. Di keluarga Brio. Iya, Harus iya, disclaimer iya, ya. iya. Keluarga Takut Brio. ntar CVT di LCG sih lagi. Iya. Kia juga ada kan kemarin. Kia kemarin Baru. Tapi kan harganya mempertegas ini sih. Sekarang Kehadiran udah dia dengan apa yang baru bakal lebih agresif lagi, Oh, iya. bakal Bareng sama Hyundai ya? Iya, betul. Bakal launching MPV listrik pertama mereka produksi sini. Iya. Tapi harga boy. Itu dia. Kemarin dia PR-nya dititipin sih. tuh sama pejabat itu dikasih tahu, asal lu kasih barang yang bagus,
yang sesuai sama selera Indonesia, pasti bakal laku dah katanya gitu. Jadi itu barang ya. Jadi itu Bang. Emang gimana? Yang sudah disinggung Mbak Dina sebelumnya, harganya di bawah 300, 7-seater, Oh. gitu-gitu. Iya, sekarang pilihannya udah banyak nih mobil-mobil murah kan yang listrik terutama. Apa ya tadi? Gili, Gili, PD Atoan, Atoan, G5. Sementara itu ya? Wuling, Wuling, RV Iya. masih. RV Iya, masih iya. lumayan loh masuk Bingo. top 10 ya. Iya. Bingo. Honda. Gak kelihatan tuh merahnya. Itu Alphard sachet, Mbak. Honda Boma. Tapi kalau dimasukin minyak gede. Wah, Direndam karet minyak. kali, karet. Jadi apa? Dan harapan lainnya yang gue lihat tahun ini, pertengahan tahun kemungkinan itu bakal ada 2 brand Cina baru yang masuk Indonesia. Spill dong, spill. Pertama Zeekr. Zeekr emang udah pernah dikenalin kan? Iya, tapi cabut tuh katanya. Cabut. Balik lagi. Cabut dan itu bukan di bawah Geely Autonya secara langsung ternyata. Iya. Dia itu lewat PT lain. Nah yang kedua ada sub brand premiumnya itu tadi Link Geely, Co. Link Co. Jadi paling enggak dengan masuknya 2 brand baru itu yang ngebuktiin ternyata pasar kita nggak segelap itu juga sih. Ya. Ya gelap Enggak, tapi mungkin iya. masih sedikit Harapan ada ada cahaya lah lah ya. ya. Masih Iya. ada usaha lah untuk Yang penting daya belinya aja sih. Iya, Daya beli. terus Nah didorong. itu untuk mendongkrak daya belinya aja sih menurut gue pemerintah emang harus cepet ya. Betul. Jangan apa ya, saling lempar bola sih istilahnya. Tapi enggak sih nggak gelap. Orang kata Pak Prabowo nggak gelap kok Indonesia. Indonesia cerah. Apalagi kan pabrik udah mulai beroperasi kan. BYD ya? Iya. BYD. BYD, BYD Finfast. katanya kuartal pertama. Kemarin sempat ketemu bos Asia Pasifiknya tuh. Finfast juga ya. Lagi di Finfast udah kan ya? Kalau Finfast gua nggak tahu deh. Finfast sudah? Udah deh. Dia juga masuk top 10 tuh mobil listrik Listriknya laris ya. di Indonesia. Taksi. Gara-gara itu kali ya. Taksi kali ya? Taksi ya. Taksi. Nah, Emang yang laris tuh Sunny VF itu. PF3. VFI VF3. Iya. 34. Yes. dan emang main di segmen yang murah juga kan. Iya. Jadi menarik. Yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya bisa diandelin ya buat ngedongkrak. Ya terbukti berarti kan emang di segmen itu ya emang Hmm. itu yang dicari orang Indonesia karena kemampuannya memang di rentang 100, 200, 300 juta. Iya. Lebih Di ke situ Atoan. sih. Atoan tuh berapa sih lagunya? 299. Sorry. Enggak, laku berapa? 19. Terjual 17.000 kan? Iya, 17.000 ya? Dalam 2 bulan 2 ya, bulan kan? 3 bu. Pokoknya setahu gue BRI udah impor 30.000 dalam 3 Wah. bulan. Impor. Impornya Masih impor. 30.000 jadi nanti mungkin didistribusiinnya dibagi-bagi tuh ntar Januari dapat berapa gitu kali ya. Tapi kan udah ada yang nyerah juga. Oh iya. Baru nih, baru baru nih. diumumkan. Belum nyerah, Ada yang Belum nyerah nyerah ya? belum ada statement. Dalam tanda kutip lah. Dan nyerah. pokoknya Dalam itu tanda kutip menyerah. Restrukturisasi kawan, Ah. karena perubahan bisnis yang dinamis. Anjay. sporty dan dinamis kali. Jadi ya salah satunya Neta ya, Neta itu dia di salah satunya? Iya, Emang cuma satu yang Satu-satunya. baru umumin. bahkan Emang ada yang lagi? baru satu diumumin. Baru satu ya. Mbak Dina tahu singkatannya. Mudah-mudahan satu-satunya ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan jangan bertambah lagi yang Betul. kayak gitu ya. Tapi ya namanya bisnis ya kan, kompetisi Indonesia ketat. Iya. Mereka, Dan dia kan juga itu global sebenarnya kan, bukan Iya. bukan Iya. di Indonesia Bukan doang kayak Indonesia gitu doang. ya. Masalah global ya. Hmm. Bukan lokal. Kita berharap jangan sampai ada yang kayak gitu lagi atau bahkan jangan sampai ada yang investor kabur lah Ya, gara-gara ya itu Betul. tidak mendapat perhatian khusus ya Hmm. di tengah kondisi yang lagi nggak jelas kayak gini. Kasian juga lah pemiliknya juga. Iya, Jadi bingung. Purna jualnya gimana ya? Nah, itu dia pernah jualan gimana, Man? dia kerja sama-sama mitra. Oh, udah ada Lokal. mitranya ya. Ada. Ada mitra lokal ya? Iya. Berarti dealernya udah nggak ada sama sekali. Itu harus ini sih. Terakhir itu udah tutup berapa gitu. Bahkan dealer pertamanya tutup yang di Tebet ya? Kelapa Gading. Kelapa apa? Gading yang gede itu ya. Oh iya, oh kalau Tebet yang terakhir malah terakhir tutup. Oh iya. Yang punyanya Arista kan. Diganti kalau nggak merek apa itu, An? Brand apa? Beberapa ada merek Cina juga, Oh, iya. ada yang Xpeng. tahu. Itu Cherry yang di Kelapa Gading. Iya. Cherry ya? Heeh. Cherry Group. Beberapa lah. Jadi jangan berantem. Ah, Udah intinya mudah-mudahan pasar Indonesia masih seksi di mata Pabrikan ya, supaya pada investor. invest. Masuk ke sini banyak lowongan kerja. Betul. 12 juta lah. Pindah tapi emang pindah. Hah? Pindah lawan kerja. Iya, Bu. Biar nggak banyak yang nganggur. Nganggur. Jadi ekonomi Ekonomi Jalan terus terus, meroket, ya. cita-cita nawacita 19 juta tercapai. ekonomi bisa berapa persen pertumbuhannya? Kata 6. Pak Purbaya bisa 6 ya. Bisa 6%. di atas 6%. Udah bukan Nawacita, Boy. Apa? Astacita. Ai. Iya. Perlu dikoreksi, jangan sampai Siapa salah. seskam?